Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga Alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga duduk barengnya kita di majlis ilmu ini, di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadikan tanda bahwa kita adalah hamba Allah yang dikehendaki kebaikan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah yang telah Allah takdirkan menjadi ahli sa'adah wa min ahli jannah bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khuluqin azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin. Subhanallah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, subhanallah, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini ada dalam surah Al-Qasas ayat 77 di akhir ayatnya. Subhanallah. Insyaallah di pertemuan malam hari ini kita akan belajar bareng tentang perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan dalam firman-Nya Al-Qur'an, bahwa subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dan memerintahkan kepada para hambanya agar senantiasa berbuat baik, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepada kita semua. Subhanallah. Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim, subhanallah, menuliskan nasihat indah dari Syekh Abu Nasr As-Saffari Al-Ansari yang tertuang dalam syairnya. Subhanallah. Syair indah tersebut berbunyi, Ya nafsi la turhi 'anil 'amal fil birri wal 'adli wal ihsani fi mahal. Wahai diriku, jangan kau tunda untuk berbuat kebajikan, keadilan, dan ihsan. Lakukanlah segera semua itu. Fakullu di amalin fil khairi muhtabitun wa fi bala'in wa su'in kullu dhi kasalin. Sementara orang yang berbuat kebaikan akan ditiru oleh selainnya, dan kebaikannya itu akan abadi, dikenang sepanjang zaman. Ketika ditiru oleh orang lain, maka kebaikan itu akan berbuah. Subhanallah, akan bisa mengantarkan kebaikan kepada orang yang telah memberikan contoh baik itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Subhanallah. Masya Allah, thumma Masya Allah. Dan orang yang malas akan tertimpa cobaan dan malapetaka, kerugian, ketertinggalan, subhanallah, kekeliruan. Ini akan subhanallah didapatkan oleh orang-orang yang malas. Dalam arti malas belajar, malas dalam berbuat hal-hal baik. Subhanallah. Kenapa? Ketika Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita, subhanallah, telah mengadakan kita ini dari sesuatu yang tiada kemudian menjadi ada, karena telah diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya kita tidak bisa melihat, kemudian bisa melihat
Karena Allah lah yang telah memberikan penglihatan, Allah lah yang menghilangkan kebutaan dalam diri kita. Yang tadinya kita tidak bisa mendengar tuli, kemudian bisa mendengar, karena Allah lah yang telah memberikan pendengaran. Kita tadinya tidak mengerti apa-apa, kemudian mengerti ini itu ilmu lain, subhanallah. Maka karena Allah telah memberikan pengetahuan hidayahnya kepada kita semua, pemberian-pemberian tersebut tidaklah bersifat sia-sia, subhanallah. Semua itu mengandung hikmah. Apa itu hikmahnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa sekali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi keberadaan kita di dunia ini, subhanallah, kita dilahirkan melalui rahim ibu kita, subhanallah, ini tidaklah mengandung ketersia-siaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ada hikmahnya, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai seorang hamba beriman yang cerdas, ketika kita menjadi hamba beriman yang cerdas, maka kita tidak akan lupa diri dengan tujuan awal kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Subhanallah, Allah dalam hadis qudsi disebutkan, subhanallah, bahwa Allah itu bagaikan mutiara yang tersembunyi, dan Allah ingin diketahui oleh makhluk-makhluknya. Maka Allah menjadikan manusia. Dengan keberadaan manusia ini, dengan keberadaan makhluknya ini, Allah diketahui. Subhanallah, Masya Allah, thumma Masya Allah. Kepingin dikenal oleh makhluknya, para hambanya. Makanya ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa sekali-kali Gusti Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah ini. Liya'budun dita'rifkan, ditafsirkan oleh ahli arifin, oleh para bijak bestari sebagai liya'rifuni, mengenal Allah. Mengenal Allah ini kalau dalam dunia tasawuf dinamai dengan ma'rifat billah, subhanallah. Maka ini sinkron dengan hadis qudsi yang tadi, bahwa Allah itu bagaikan mutiara yang tersembunyi, ingin diketahui oleh para makhluknya. Maka menjadikan Allah itu menjadikan makhluk, subhanallah. Maka dengan makhluk itu Allah diketahui, subhanallah. Allah tersembunyi, kenapa? Karena begitu terangnya, subhanallah. Zat Allah tidak bisa kita raih, tidak bisa kita pandang secara kasat mata, karena begitu terangnya, bukan karena tidak terlihat. Ini perkataan dari Sahibul Hikam, Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Orang tidak bisa memandang zat Allah, mata zahirnya tidak bisa mampu memandang Allah karena saking begitu terangnya Gusti Allah. Subhanallah, begitu jelasnya Gusti Allah. Logikanya seperti ini, ibu-ibu, mbak pondok. Matahari begitu terang ya. Coba kita tatap matahari itu berlama-lama, subhanallah, tanpa tirai. Kita kuat tidak matanya? Tidak kuat. Segitu terangnya matahari. Subhanallah, bukan karena tidak terlihat, karena begitu jelasnya, begitu terangnya. Begitulah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka Allah dapat dipandang melalui mata batin, mata hati yang suci, mata batin yang bersih. Bermusyahadah, subhanallah, hati yang telah lepas dari segala macam cinta keduniawaan ini, subhanallah, hubbud dunya, subhanallah,
Masya Allah, thumma Masya Allah. Kembali lagi subhanallah bahwa Gusti Allah subhanahu wa ta'ala itu menciptakan kita tidaklah sia-sia. Segala apa yang Allah ciptakan kepada subhanallah, apapun itu yang ada pada diri kita pun tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah Tuhan kita semua tidaklah menciptakan yang sia-sia. Ada rasa senang, ada rasa sedih, ada waktunya bahagia, ada waktunya nelangsa, ada kemudahan, ada kesulitan, ada waktu lapang, ada waktu sempit, ada sehat, ada sakit, ada kaya, ada miskin, ada yang memahami, cerdas, ada yang subhanallah punten tidak cerdas. Semua itu mengandung hikmah. Subhanallah. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi murid, ada yang jadi orang tua, ada yang jadi anak. Semua itu skenario Allah yang indah, yang seluruhnya mengandung hikmah. Kalau orang jadi orang tua semua, nggak ada anaknya, ini bagaimana? Subhanallah. Kalau orang kiai semua, maka mana santrinya? Subhanallah. Maka wa khalaqnakum azwaja. Gusti Allah itu menciptakan itu berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada daratan, ada lautan. Subhanallah. Ada laki-laki, ada perempuan. Wa khalaqnakum azwaja. Yang tunggal hanyalah satu. Jadi di seluruh semesta ini semuanya berpasang-pasangan, semuanya. Ada terang, ada gelap, betul tidak? Subhanallah, semuanya berpasang-pasangan. Ada dalam, ada luar. Seluruhnya berpasang-pasangan. Subhanallah, yang tunggal hanya satu, yakni qul huwallahu ahad. Allah zat yang Maha Esa, Maha Tunggal. Subhanallah. Lah semua itu yang Allah berikan kepada kita. Dari rasa umpama, ada waktu kita itu senang, ada waktu kita itu sedih, ada waktu kita itu lapang, ada waktu kita itu sempit. Semua ini mengandung hikmah. Di masa sedihnya Allah ingin melihat kesabaran hambanya, sehingga seorang hamba tersebut diberikan anugerah pahala sabar oleh Allah. Di waktu senangnya Allah ingin melihat hambanya bersyukur, sehingga ketika bersyukur Allah memberikan anugerah pahala syukurnya kepada hamba tersebut. Jadi seluruhnya tiada yang sia-sia. Subhanallah. Tiada yang sia-sia. Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan semua itu tidak lain tidak bukan tujuannya untuk agar kita bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah bagaimana caranya? Di antara caranya tadi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Gusti Allah telah berbuat baik kepadamu. Subhanallah. Maka subhanallah, surat Al-Qasas khususnya pada ayat tersebut itu merupakan perintah untuk berbuat baik. Disebutkan dalam tafsir Al-Misbah, ini karya Profesor Dr. Habib Quraish Shihab. Subhanallah, kata ahsin, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kata ahsin itu berakar dari kata hasan yang berarti baik. Patron kata yang digunakan ini berbentuk perintah dan membutuhkan objek. Sedangkan pada ayat ini Allah hanya memerintahkan wa ahsin, berbuat baiklah. Tidak disebutkan objeknya kepada siapa, tidak disebutkan. Maka ini mengandung makna bahwa Allah memerintahkan kebaikan dalam segala hal. Dalam segala hal. Tidak hanya disebutkan berbuat baiklah kepada manusia, tidak. Nanti ada orang-orang yang berpendapat bahwa baiknya hanya pada sesama manusia saja. Kepada binatang dia semena-mena, kepada daunan, tumbuhan dia semena-mena, dan lain sebagainya. Tapi ayat ini tidak menyebutkan objeknya, hanya menyebutkan perintah.
wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wa ahsin, berbuat baiklah. Maka berbuat baik ini mencakup segala hal. Artinya segala yang dapat disentuh oleh kita para hamba Allah ini, maka berbuatlah kebaikan pada semua itu, bermula terhadap diri sendiri. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kezaliman yang besar yang telah diperbuat oleh diri kita sendiri adalah membiarkan diri kita senantiasa terjerumus dalam lubang kemaksiatan ini. Ketika kita berbuat maksiat, kita melanggar aturan Allah, kita berbuat dosa terus, maka ini secara tidak langsung kita sedang tidak berbuat baik pada diri sendiri. Kita sedang berbuat buruk, zalim terhadap diri sendiri. Subhanallah. Makanya dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa itu ayatnya ya? Yang siapa yang telah menzalimi diri sendiri. Itu ayatnya apa itu? Subhanallah, ada yang ingat Mbak? Subhanallah. Subhanallah. Yang kemudian ia ketika zalim dia ingat Allah lalu bertaubat. Maka zalim di sini dolim kepada diri sendiri seperti apa? Dia membiarkan dirinya terjerumus dalam kemaksiatan yang terus-menerus. Yang terus-menerus. Karena kita sebagai orang awam mesti ada kesandungnya, ada perbuatan-perbuatan yang kita disadari atau tidak, kita jatuh pada perbuatan itu. Subhanallah, tapi Allah Maha Baik, Allah Maha Laman. Maka ketika kita ingat Allah dan kita minta ampun kepada Allah, maka Allah ampunkan dosa kita itu. Subhanallah. Apa itu ya ayatnya itu? Yang akhirnya summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahimah. Itu loh, subhanallah. Ini saya belum ingat ya. Barangkali yang ingat Mbak, subhanallah itu. Subhanallah. Nah, di sini bermula kita harus berbuat baik pada diri kita sendiri. Subhanallah. Di antara perbuatan baik kepada diri kita sendiri apa? Subhanallah, menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk kebaikan. Subhanallah. Inilah orang yang cinta kepada dirinya sendiri. Yang cinta ini berlandaskan kepada cinta ilahi. Subhanallah. Makanya ta'rif syukur adalah apa? Kita bisa menggunakan nikmat Allah tersebut untuk kebaikan, untuk ibadah, untuk taqarrub ilallah. Itu. Jadi ketika ibu-ibu diberikan kesehatan, kesehatannya bisa untuk ibadah, itu merupakan makna syukur kepada Allah. Diberikan rezeki yang berlebih, rezekinya bisa untuk bersedekah, berbagi, subhanallah, maka itu merupakan bentuk syukur kepada Allah. Diberikan waktu luang, waktu luangnya diisi untuk ibadah, untuk majelis ilmu, untuk kebaikan-kebaikan ini merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lah itu merupakan contoh di antara kebaikan terhadap diri sendiri. Qu anfusakum, kata Gusti Allahnya. Jagalah dirimu sendiri, baru wa ahlikum nara, dan keluargamu. Subhanallah. Bagaimana kita bisa menolong keluarga kita dari kesesatan kalau kita sendiri terjerumus jauh dalam kesesatan itu? Bagaimana diri kita ingin bisa mendoakan orang lain agar bisa selamat, sedangkan diri kita sendiri lupa terhadap keselamatan diri yang hakiki. Subhanallah. Maka qu anfusakum di sini bentuk daripada kita berbuat baik terhadap diri sendiri. Subhanallah. Masya Allah, thumma Masya Allah. Kemudian apa lagi? Berbuat baik terhadap sesama manusia. Subhanallah. Kepada siapapun, bismillah, kita lakukan karena Allah, tidak pandang bulu ini yang berkulit putih, berkulit hitam, ini yang daerahnya sama atau tidak.
Bahkan ini yang seagama atau tidak, baik seagama atau tidak seagama, Allah telah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun, tidak pandang bulu. Yang penting sesuai dengan aturannya, sesuai dengan porsinya. Subhanallah. Kepada anak kecil kita tonjolkan ulas asih kita, kasih sayang kita, rangkulan kita. Kepada yang lebih tua kita tonjolkan penghormatan kita kepada mereka. Kepada yang alim kita tonjolkan ta'zim, adab kita kepada mereka. Kepada yang awam, ayo kita rangkul, kita berikan doa, kita subhanallah ajak dalam kebaikan seluruhnya. Terhadap sesama kita saling bantu-membantu. Makanya di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong menolonglah. Ta'awan, ada ta'awan di sini bukan hanya tolonglah. Bukan hanya itu, bukan tolong menolonglah, tapi kesalingan. Ada mubadalah, ada kesalingan, saling tolong menolonglah. Kenapa? Manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Maka kita tidak boleh hanya inginnya selalu ingin ditolong, tapi tidak mau menolong. Maka ketika ada ayat Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri, saling tolong menolonglah kalian semua dalam kebaikan, artinya ini kedah diasah. Ada perhatian Allah kepada para hambanya agar lebih mengasah ilmu rasanya. Makanya ada cerbon yang khas itu apa? Ada ilmu rasa. Ilmunya Kanjeng Syekh Syarif itu ilmu aji rasa. Betul tidak? Ilmunya Sunan Gunung Jati, subhanallah, Sultan Cirebon itu ilmu aji rasa. Ketika kepingin dihormati, ya bisalah menghormati. Ketika kamu ingin dihargai, hargai orang lain. Ketika kamu ingin dibantu, maka bantulah orang lain. Lah ini merupakan perilaku ihsan yang kita bisa terapkan terhadap sesama. Ketika lagi sulit, kita kepingin ditolong. Maka ketika melihat orang lain lagi kesulitan, bismillah, kita tolonglah mereka sekemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ketika ada orang lain lapar, ketika orang tersebut lapar, kepinginnya apa? Diberikan, dibantu, diberi makanan. Maka ketika subhanallah melihat orang lain tersebut, maka tergeraklah hati kita itu. Subhanallah. Dan ciri orang yang baik dalam pandangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam pandangan Allah adalah ia mudah tersentuh hatinya untuk berbuat baik. Ketika melihat orang lain yang terlihat lemah, terlihat papa, tiada daya, maka ingin sekali membantu, mudah tersentuh. Jadi ciri orang beriman yang baik yang hatinya tidak keras. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, lembut hatinya itu. Subhanallah, Masya Allah. Maka ketika kita doa itu apa Mbak? Mohon kelembutan Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Zat yang maha lembut. Tidak ada yang kelembutannya melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Maharajanya yang maha lembut ya Gusti Allah. Ya Latif, ultuf bina. Berlembutlah kepada kami ya Allah. Fi taysiri kulli amrin asir, fa inna taysira asir alika yasir. Subhanallah, dengan kelembutan Allah ini puncaknya apa? Kemudahan-kemudahan akan kita dapatkan dalam segala sesuatu, dalam segala arah, dalam segala keadaan ini. Mbak Pondok kalau baca ya Latif ultuf bina fi taysiri kulli amrin asir, fa inna taysira asir alika yasir. Fanas'aluka taysir wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Itu subhanallah.
Itu doa ijabah itu. Subhanallah, ismul mu'azzam. Atau ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bina ya latif, ya alim, ya khabir. Itu doa baginda Nabiullah Khadir alaihi salam. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, minta kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sifat lembut Allah ini, maka segala kebaikan mudah tercurah kepada kita. Subhanallah, Allahumma ja'alna minhum. Subhanallah, lah kita sendiri sebagai manusia, ketika hati kita lembut, maka kita akan tersentuh untuk senantiasa mudah mengerjakan kebaikan-kebaikan, mudah menolong orang lain, mudah membantu orang lain, mudah berbuat baik kepada yang lainnya. Ini subhanallah, beda dengan hati yang keras. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Bahkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam itu, subhanallah, ada dalam kitabnya Walid Khairul Huda fi bayani ahlaki Sayyidina Mustafa al-Mujtaba. Subhanallah, bahwasanya ketika Gusti Allah menghendaki kebaikan dalam sebuah keluarga, maka Allah akan memberikan kelembutan di hati keluarga tersebut. Dengan kelembutan ini terjalinlah sakinah, mawaddah, warahmah, maslahah dan lain sebagainya. Tapi ketika Gusti Allah tidak menghendaki kebaikan dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga, maka Allah jadikan hati penghuni itu keras-keras. Subhanallah, ketika keras, jauh dari kebaikan, jauh dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang lembut bagaikan tanah yang gembur. Apa ya? Itu tanah yang tidak keras. Ketika tanah ini tidak keras, ketika dimasukkan air mudah meresap. Ada tanaman, maka tanamannya tumbuh dengan subur, betul tidak? Tapi coba tanahnya keras, gersang, sulit tumbuh tanaman-tanaman, pepohonan, betul tidak? Lah itu, hati kita seperti itu. Ketika hati ini lembut, subhanallah, Allah berikan kelembutan di hati kita, maka akan tumbuhlah pohon-pohon kebaikan, tumbuhan-tumbuhan kebaikan di hati kita yang akan berbuah dalam akhlak lahir berupa akhlakul mahmudah, akhlakul karimah, atau budi pekerti yang luhur ini. Allahumma ja'alna minhum. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kenapa penting menerangkan seperti ini? Karena ini sinkron dengan ayat tadi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Bagaimana kita bisa berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada diri kita, kalau kita tidak ada teladan sifat Allah yang kita tiru. Maka tirulah sifat lembut Allah, sifat sayang Allah, sifat pemaaf Allah. Maka di sini, subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ketika Gusti Allah dawuh walillahil asmaul husna fad'uhu biha, Allah memiliki nama-nama yang indah, maka panggillah Allah, serulah Allah, dekatilah Allah dengan nama-nama itu. Ini bukan hanya berarti kita diperintahkan untuk berzikir dengan nama-nama itu. Bukan hanya kita diperintahkan untuk melafazkan pujian-pujian yang ada pada Asmaul Husna, tapi kita pun diperintahkan untuk menelaah, mentadaburi, menghayati, memahami makna dari asma Allah tersebut. Agar apa? Agar bisa diterapkan dalam tingkah laku, diresapi dalam hati kita ini. Sehingga kita ketika menyebut asma Allah, ya Rahmanu, ya Rahmanu, ya Rahmanu, maka akan timbul kasih sayang berlebih dalam diri kita. Kenapa? Kita memanggil, menyeru zat yang maha kasih sayang, kepingin mendapatkan kasih sayang dari zat yang maha pengasih tersebut. Maka ketika kitanya keras, kitanya kasar, tidak mencontoh kasih sayang Allah, maka adalah rasa malu, maka ada kesadaran ingin berbenah diri. Ya Allah,
Saya sendiri pun mengharapkan welas asih Gusti Allah, maka saya sendiri harus bisa belajar menerapkan ulas asih tersebut terhadap diri saya kepada makhluk-makhluk Allah. Ini mafhum badan nih. Alhamdulillah. Seperti itu ya Mbak ya. Dan lain sebagainya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Subhanallah, berbuat baiklah. Kepada siapa? Ya kepada diri, kepada sesama, terhadap lingkungan. Ketika disebut lingkungan itu berarti ya kepada tetangga, kepada sekitar, kepada suasana keadaan yang ada di sekitar kita. Jangan membuang sampah sembarangan. Kita punya tong sampah sendiri, kita buang di tempat tetangga. Ini enggak punya akhlak. Subhanallah. Ada tong sampah kita sendiri, supaya agar terlihat bersih terus, sampahnya disingkirkannya, punya disingkirkan di tempat tetangga. Ini enggak ada akhlak. Dan itu jangan, subhanallah, kita sepelekan. Itu merupakan bagian dari perbuatan baik yang Allah perintahkan, memuliakan tetangga. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, dan lain sebagainya. Subhanallah. Kemudian berbuat baik juga kepada harta. Loh, bagaimana kepada harta berbuat baiknya? Menggunakan harta tersebut dengan semestinya. Subhanallah, untuk menghormati diri sendiri. Ada harta, subhanallah, lebih, maka kita pakaiannya sobek-sobek. Maka gunakan harta itu untuk bisa membeli pakaian kita. Agar apa? Agar pantas prigel, bukan hanya dalam pandangan manusia, tapi dalam pandangan Allah. Ada harta banyak, kita menyimpan tabungan, diirit-irit, makanya cuma tempe tahu doang tiap hari, nggak ganti-ganti. Supaya apa? Supaya nggak habis ini harta. Subhanallah, ini Gusti Allah kurang senang yang seperti ini. Kita biasanya tiap hari makan tahu tempe, ibu-ibu ya tiap hari. Subhanallah, ada rezeki lebih hari ini. Subhanallah, biasanya kita ada 10.000, ada 100.000. Belilah ayam gorengnya, belilah empal gentongnya. Agar apa? Agar bisa merasakan nikmat Allah. Ada perbedaan. Jadi Gusti Allah apa beda? Di pai 1 juta mangane oncom tahu, pai 10 oncom tahu. Subhanallah, subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Jangan salah Mbak Pondok, jangan salah ibu-ibu. Gusti Allah senang ketika melihat hambanya menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Di antaranya apa tadi? Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kecuali memang kita tidak ada untuk membeli, maka kita qanaah, menerima yang Allah berikan. Memang cukupnya baru tahu tempe, ya kita syukuri tahu tempe itu. Tapi kita punya tabungan 10 juta di ATM, tahu tempe terus. Subhanallah, ini disimpan. Subhanallah, maka Gusti Allah kurang senang ini. Yang seperti ini. Biasanya tahu tempe ada uang lebih, ayo satenya. Supaya apa? Badan pun merasakan nikmat. Tidak bisa dibohongi ketika kita makan, minum Mbak Pondok ya. Air putih, alhamdulillah seger. Benar ini bagus banget, subhanallah. Kita minum es umpama campur susu, minum, alhamdulillah seger. Segernya benar-benar seger, subhanallah. Bukan hanya sekedar alhamdulillah di lidah, badannya pun merasakan nikmat ini, subhanallah. Kadang kita makan ya Allah karena memang ya Allah ini gak ada yang untuk dimakan, subhanallah. Mungkin ada orang yang di luar sana makannya nasi sama garam aja, alhamdulillah ini subhanallah luar biasa sabarnya, qanaahnya, subhanallah. Tapi ketika ada rezeki lebih, belilah itu makanan yang lebih, satenya, ayam gorengnya, rujak gamelnya umpama, subhanallah. Ketika dimakan alhamdulillah beda. Ini lidahnya, ketika kita alhamdulillah, lidahnya merasakan nikmat, ya benar-benar alhamdulillah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau memang ada rezeki lebih, maka gunakan rezeki itu untuk mensyukuri nikmat Allah. Jangan kita punya tabungan di banyak, subhanallah, pakaian kita kumuh, subhanallah, lusut, sobek-sobek. Agar apa? Agar dianggap zuhud dan lain sebagainya. Zuhud itu bukan di penampilan lahir,
Zuhud itu terletak di hati. Zuhud adalah orang yang hatinya telah lepas dari duniawiyah. Pakaiannya indah, rapi, mempesona, gak mesti mahal. Yang penting perigal dipandang, menghormati. Loh, ini sunnah Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi melihat sahabatnya ada yang kumel-kumelan, rambutnya awut-awutan, apa yang dikatakan oleh baginda Shallallahu Alaihi Wasallam? Alangkah baiknya orang itu punya sisir. Agar apa? Rambutnya rapi, tidak awul-awulan. Ketika Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang berpakaiannya lusuh, kumuh, sobek-sobek, kata Kanjeng Nabi, alangkah baiknya ada orang yang mengurus orang ini. Ada orang yang memberi pakaian kepada orang ini agar apa? Terlihat baik. Maka Kanjeng Nabi senang dengan penampilan yang rapi, yang indah. Ketika ditanya, kamu kok penampilannya kusut, lusuh, kumuh, emang kamu gak punya untuk belinya? Kata Kanjeng Nabi bertanya itu kepada sahabat tersebut. Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, saya punya ternak kambing, ternak onta, tanah dan lain sebagainya. Loh, kenapa gak digunakan? Kata Kanjeng Nabi. Maka itu adalah sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, yang artinya bahwa Gusti Allah senang ketika melihat hambanya menggunakan rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka enggak apa-apa ibu-ibu ada rezeki lebih. Ya Allah, saya pakainya ini terus, kepingin mensyukuri nikmat Allah, beli pakaian. Oh, saya makannya ini mie terus tiap hari, akhir bulan umpama. Subhanallah, alhamdulillah sudah dibestel lagi, ya sudah. Subhanallah, pengen beli baksonya, mie ayamnya. Itu bentuk syukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, bagian daripada la tufsidu fil ard. Loh, ini indahnya Islam. Subhanallah, Gusti Allah itu ketika memerintahkan hambanya tidak hanya fokus terhadap perintah ukhrawi, kebaikan ukhrawi. Allah pun fokus juga terhadap kebaikan duniawi. Buktinya apa? Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Itu kata Al-Quran, kata Gusti Allahnya, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makanlah rezeki yang telah Allah berikan kepadamu yang halal, halalan thayyiba, lagi yang baik. Yang halal ditekankan ini agar apa? Agar kita, rezeki yang kita makan tidak menjadikan kita orang yang celaka di akhirat. Karena kehalalan ini merupakan kunci daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan yang halal itu kita akan dijauhkan dari perbuatan mudah melakukan maksiat. Subhanallah. Makanya kata Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kamu mulai keras hatinya, sulit untuk menangisi perbuatan dosamu, sulit ingat Allah, sulit untuk beribadah kepada Allah, coba tengok apa yang kamu makan, apa yang kamu konsumsi. Mungkin ada dari apa yang kamu makan itu sesuatu yang tidak halal. Makanan yang haram ini menghambat kesemangatan, menghambat hasrat gairah untuk bisa melakukan ibadah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka kunci ilmu bermanfaat Mbak Pondok yang pertama, hartanya halal. Mbak Pondok bestel dengan bestelan yang halal, mengkonsumsi yang halal. Subhanallah. Maka yang subhat jauhi. Nah, ini halal apa haram ya? Mending kita jauh, ikhtiyat, hati-hati. Ini kunci ilmu bermanfaat. Apalagi pun dan di pondok, mohon maaf, na'udzubillah, insyaallah di sini nggak ada mengambil hak orang lain, mengambil uang jajan orang lain. Ini kalau seperti ini mau manfaat ilmunya dari mana? Subhanallah. Mbak Pondok mondok jauh-jauh dari rumah, jauh dari orang tua, mengorbankan waktu dan lain sebagainya untuk belajar. Ketika mbak-mbak mengkonsumsi sesuatu yang haram, ini ilmunya nggak manfaat, nggak barokah. Maka jangan sampai itu, subhanallah, jangan sampai kita mudah mengambil
hak milik orang lain. Insya Allah di sini nggak ada yang seperti itu. Saya yakin insya Allah nggak ada. Tapi ini sebagai pengingat. Kalau kita kepingin ilmunya manfaat, ilmunya barokah, hati-hati. Subhanallah, 500 perak, 1000 peraknya itu ada pertanggungjawaban di sisi Allah. Subhanallah, jangan sekali-kali mudah mengambil milik orang lain tanpa seizin restu orang lain ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya. Bahkan ketika kita meminjam sandal, izinlah. Subhanallah. Cengar-cengir banyak yang merasa sepertinya ini. Subhanallah. Izin Mbak Pondok, subhanallah, izin. Jangan sampai kita memakai barang yang subhat ya, meskipun tidak masuk dalam perut itu. Itu bagian dari kehati-hatian seorang santri agar bisa meraih ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah ini. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Tadi ya ibu-ibu Mbak Pondok ya, berbuat baik dengan harta, menggunakan harta tersebut dengan kebaikan, bersyukur kepada Allah, menyayangi diri sendiri, keluarga dan lain sebagainya. Bisa berbagi, ini merupakan cara kita berbuat baik kepada harta. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada benda. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Jumud, suatu benda mati itu pun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayu ini makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hidup. Subhanallah. Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu dinamai dengan makhluk, dan makhluk Allah seluruhnya hidup. Kalau Allah cabut kehidupannya maka akan mati. Contoh daun. Selagi daun itu hijau, itu dia hidup. Bunyi daun ketika terkena angin itu tasbihnya daun. Kitanya saja yang tidak terdengar, telinganya terhijab. Subhanallah, Masya Allah. Kalau Allah cabut kehidupan di daun itu maka akan layu. Subhanallah. Makanya ibu-ibu punten, ketika kita berziarah kubur, kita bawa kembang, betul tidak? Subhanallah, itu ada sunnah Rasulnya. Tidak musyrik dan lain sebagainya dulu. Subhanallah, ada orang yang membawa kembang di kuburan, dianggap musyrik, dianggap bid'ah. Subhanallah, padahal ada hadis Kanjeng Nabi SAW. Hadisnya seperti ini saya sudah cantumkan dalam buku baru ya. Subhanallah, bahwasanya ketika Rasul SAW lewat di suatu perkuburan, beliau SAW mendengar tangisan dari bawah kubur. Subhanallah. Maka ketika subhanallah Kanjeng Nabi SAW mendengar itu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang menemaninya, ya Rasulullah, tuh tangisan siapa ini? Ini tangisan si ahli kubur itu. Kenapa ya Rasulullah? Di antaranya karena ketika dia buang air kecil, dia tidak membersihkannya, mensucikannya secara maksimal. Lah ini, subhanallah, ini ada hadisnya. Jadi ketika kita punten ibu-ibu qadil hajat, baik buang air kecil, baik buang air besar, itu kita perhatikan kesuciannya. Bukan hanya bersih, bersih belum tentu suci, tapi suci insya Allah bersih. Kebersihannya, kesuciannya. Ada orang yang buang air, ceboknya asal-asalan, tidak memperhatikan kesuciannya. Ini subhanallah, ini dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Ini terbukti melalui hadis Kanjeng Nabi SAW. Ini orang kenapa nangis? Kenapa dihisab? Di antaranya karena ketika masih hidup tidak menjaga kesuciannya ketika buang air. Lah ini. Kemudian setelah itu Kanjeng Nabi mencari pelepah kurma. Subhanallah, yang masih segar. Kemudian ditancapkan di atas kuburan orang tersebut. Subhanallah. Maka kata Kanjeng Nabi SAW, selagi pelepah kurma ini belum layu, maka orang ini akan teringankan hisabnya. Selagi kembang ini belum layu, maka orang ini
teringankan hisabnya. Kenapa? Yang hidup seluruhnya sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh yang ada di langit, yang ada di bumi, itu seluruhnya tasbih, memuji Allah, zikir kepada Allah. Ini kayu hidup segar berzikir kepada Allah. Jangan salah Mbak Pondok. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Pohon selagi masih hijau dan lain sebagainya, itu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah cabut kehidupannya, cabut zikirnya, maka akan menjadi layu, akan menjadi gersang dan lain sebagainya. Ini subhanallah. Mafhum ya di sini. Alhamdulillah seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Maka di sini pun disebutkan dalam tafsir Al-Misbah, di antara ahsin berbuat baik, maka berbuat baiklah kepada benda dengan semestinya. Subhanallah, dengan semestinya. Maka ini pun kaitannya dengan adab. Dengan adab. Subhanallah, ilmu, subhanallah, adab terutama dalam berilmu adalah apa? Adab terutama dalam berilmu adalah beramal. Jadi adab daripada ilmu yang kita pelajari adalah berusaha mengamalkan ilmu yang kita pelajari tersebut. Lah ketika telah mengamalkan, usahakan dalam pengamalan itu pun kita disertai dengan adab. Subhanallah. Di antara adab ini seperti apa? Fima aqamahumullah, menempatkan sesuatu sebagaimana Allah menciptakan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Kita punya buku, kegunaannya untuk apa? Dibaca, dipelajari, bukan buat wadah gorengan. Subhanallah, Masya Allah. Ini buku agama umpama, subhanallah. Ini umpama buku pengetahuan agama, kitab tafsir. Mungkin ada ujian, buku-buku ujian yang ada ayat Al-Qur'annya, itu untuk dibaca, dipelajari. Kita mohon maaf, subhanallah, buku kita sobek yang ada tulisan ilmu Allahnya untuk buang kotoran, ini tidak sesuai dengan tempatnya. Betul tidak? Lah ini bagian daripada adab. Kita ada pulpen digunakan untuk menulis. Mohon maaf, kita pulpen untuk kebaikan. Pulpen itu Mbak disebutkan dalam Quran loh. Nun wal qalami wa ma yasturun, wal qalam disebutkan pena. Subhanallah. Ya, suatu yang agung. Itu bagian daripada perantara kita meraih ilmu pengetahuan. Tanpa pena itu, ilmu-ilmu yang dahulu tidak akan bisa terabadikan sampai sekarang ini. Betul tidak? Dan sekarangnya berkembang, ada laptop, ada pengetikan dan lain sebagainya. Tapi bagian daripada pena, subhanallah. Kita ada pulpen digunakan, mohon maaf, untuk ngupil umpama, dikorek-korek umpama, subhanallah. Untuk ini, kayak nggak ada yang lainnya saja. Ini bagian daripada adab loh, ilmu dan lain sebagainya, subhanallah. Kecuali memang semuanya memiliki adab tersendiri, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini mafhum ya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Kepada tumbuh-tumbuhan harus dijaga, tidak boleh memetik sembarangan, dirawat, disirami dan lain sebagainya. Ini subhanallah. Kepada binatang ini pun harus diperhatikan. Dalam hadis Nabi SAW ada seorang yang diazab oleh Allah, dimasukkan dalam neraka Allah gara-gara zalim terhadap binatang. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kepada binatang pun jangan sampai sembarang. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ada hadisnya itu, subhanallah. Ini saya ambil dari kitab Asrarut Tauhid fi Maqamati Abi Sa'id. Dikisahkan oleh seorang sufi besar yang bernama Abu Sa'id ibn Abil Khir, wafat 1049 Hijriyah. Sang sufi tersebut ditanya oleh muridnya, subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Mohon maaf, subhanallah.
Oh ini subhanallah, hadisnya ini subhanallah. Itu tema lain, subhanallah. Ini dalam riwayat lain, ini diantara orang yang zalim terhadap binatang ya, subhanallah. Ada orang yang gara-gara zalim berbuat buruk terhadap binatang, dengan sebab ini Allah memasukkannya ke neraka, subhanallah. Dalam riwayat hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar." Ada seorang perempuan yang disiksa karena seekor kucing. Ia subhanallah mengurungnya sampai mati, lalu ia masuk neraka karenanya. La hiya at'amatha wa saqatha. Subhanallah, dia tidak memberikan makan kucingnya, tidak memberikan minum kucingnya, tapi ia mengurungnya, dikurung, dikekang, tapi tidak dirawat. Ini merupakan bentuk kezaliman terhadap binatang. Idhiya habasatha wala hiya taraktaha ta'kulu min khushasil ardi. Ia tidak melepaskannya agar kucing itu bisa memakan apa yang keluar dari bumi lah ini. Subhanallah. Maka hati-hati. Ada seorang yang dalam subhanallah karena kezalimannya terhadap binatang, tidak memberikan makan, tidak diberi minum, dikurung tok, tidak dirawat. Dengan sebab ini orang ini dihisab oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka Allah. Subhanallah. Maka kalau kita sadar bahwa kita tidak mampu merawat, maka lepaskanlah agar mereka mendapatkan rezeki dari selainnya, dari selain diri kita. Rezeki Allah subhanahu wa ta'ala terlimpah ruah dimanapun. Janji Allah seperti itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jangan takut semut kelaparan. Semut akan menemukan makanannya sendiri, betul tidak? Subhanallah. Meskipun kita tidak memberikan makan, nemu saja gulanya di mana. Subhanallah. Nemu saja makan manis di mana. Subhanallah, itu rezeki Allah, janji Allah. Ulat seperti itu. Lah kita, ketika kita kepada binatang, kita tidak bisa merawat, maka jangan zalim. Lepaskanlah. Seperti itu. Ini mafhum ya. Subhanallah, laini dan lain sebagainya. Bahkan terhadap lawan sekalipun kita tetap diperintahkan untuk bisa berbuat baik dalam batas-batas yang dibenarkan. Maka saya ini tebali, perbuatan baik sejatinya dapat diekspresikan dalam bentuk apapun, kepada siapapun, selama hal itu bersifat positif dan tidak merugikan pihak manapun. Dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam disebutkan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fahsinul qitlahu. Jika kalian membunuh dalam jihad fisabilillah, dalam peperangan, maka bunuhlah secara baik. Bahkan sampai seperti itu. Subhanallah, ini ajaran Islam. Jadi tidak dibenarkan itu mutilasi dan lain sebagainya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini dalam konteksnya jihad fisabilillah ya. Subhanallah. Subhanallah, ada sebab-sebab tertentu yang membolehkan. Tapi dengan seperti itu tetap Gusti Allah memerintahkan, ketika membunuh dalam jihad fisabilillah, bunuhlah dengan yang baik. Apalagi tidak ada alasan yang hak, apalagi dengan cara yang zalim. Ini subhanallah jauh daripada akhlak Islam. Subhanallah. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabhata. Jika kalian menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Subhanallah. Ketika menyembelih, Allah perintahkan sembelih dengan cara yang baik. Di antara menyembelih dengan cara yang baik apa? Jangan sampai memperlihatkan hewan yang belum disembelih itu
dipertontonkan ya. Dengan ada misal seperti ini. Nanti sekarang mendekati Idul Adha. Subhanallah, nanti ada kurban di mana-mana. Kalau kurbannya banyak umpama, ini harus diperhatikan ini. Subhanallah, jangan sampai umpama kambing A dengan kambing B. Kambing A dipotong, kambing B menyaksikan pemotongannya, ini menyakiti hati dewan. Subhanallah, ini jangan dianggap remeh. Ini yang seling kita abai. Panitia abai umpama. Subhanallah, ini penting. Subhanallah, ketika kambing A dipotong, kambing B-nya menyaksikan pemotongan itu menyakiti. Gak ada akhlak kepada hewan tersebut. Lah ini merupakan bentuk berbuat baik, maka ditutupi, dihijab. Jangan sampai kambing yang sedang disembelih dipertontonkan di hadapan kambing-kambing atau hewan-hewan yang belum disembelih. Ini adab berkurban, adab menyembelih. Subhanallah, sampai seperti itu. Jangan sampai menyakiti 2 kali. Loh, seperti apa? Ini hewan mau disembelih sakit loh. Subhanallah, sebelum disembelih disakiti dulu, ditakut-takuti dulu. Dengan seperti itu ya proses penyembelihan itu. Ini hati-hati. Subhanallah, yang seperti ini hewan bagus niatnya untuk disembelih, dipersembahkan kepada Allah, niat kurban, niat sunnah kurban, tapi dengan cara yang keliru bisa menjadi ghadab Allah. Yang datang bukan rahmat Allah, tapi justru ghadab Allah, marah Allah. Kenapa? Subhanallah, seluruhnya itu memiliki adab. Subhanallah, makanya Gusti Allah menekankan ini. Subhanallah, Kanjeng Nabi SAW menekankan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Jangan dikira hewan gak punya perasaan. Ada rasa. Subhanallah, maka kita sering tidak melihat hewan menangis. Pernah tidak? Pernah ya. Subhanallah, Masya Allah. Ataupun seperti ini, habis menyembelih hewan diteteli, dikuliti kan? Karena mungkin saking banyaknya hewan, itu hewan yang masih hidup yang lagi menunggu antrian ingin disembelih melihat penetelan itu, ini menyakiti. Subhanallah, ini gak ada adab, gak ada akhlak kepada hewan tersebut. Nah, ini perhatikan nih, detik-detik mendekati hari Idul Adha, maka perhatikan betul. Subhanallah, sembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang baik. Ini mafhum ya? Alhamdulillah. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya serta memberikan kenyamanan, tidak menyiksa hewan sembelihannya. Lah ini kepada hewan saja Gusti Allah, Kanjeng Nabi SAW begitu memperhatikan. Di antara berbuat baiknya apa? Jangan pisau yang tumpul kita gunakan untuk menyembelih, ini sakitnya gak karuan, betul tidak? Gunakan pisau yang tajam agar apa? Mempercepat penyembelihannya. Subhanallah, itu sakit digorok. Subhanallah, Masya Allah. Maka di antara adab kepada hewan sebelum disembelih itu pisaunya ditajamkan. Ini sunnah Kanjeng Nabi SAW. Di antara hikmahnya apa? Untuk tidak terlalu menyakiti hewan. Disembelih sudah sakit, caranya sakit, Masya Allah. Ini tidak ada akhlak. Maka itu perhatikan ini, subhanallah, adab-adab dalam menyembelih. Subhanallah, lah ini sampai kepada hewan pun seperti itu, apalagi kepada sesama manusia. Maka kita ayo bareng-bareng belajar, saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jaga ucapan kita. Subhanallah, jaga pola pikir kita, jaga perbuatan kita. Bismillah ya Allah, kami niat mulai malam hari ini untuk menjaga apa yang ada pada diri kami, jangan sampai merugikan diri kami dan orang lain, jangan sampai menyakiti diri kami dan orang lain. Ini kita perlu doa terus kepada Allah.
Karena innal huda hudallah wa ma taufiqi illa billah. Hidayah petunjuk dari Allah. Taufik, buah dari hidayah itu dari Allah. Maka tidak ada lain. Subhanallah, yang harus kita lakukan adalah satu, terus memohon hidayah, memohon taufik, memohon inayah sabiqah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doa terbaik adalah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Doa terbaik, doa yang paling Allah senangi adalah ini. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dengan ditunjukkan ke dalam jalan yang lurus ini, maka segala pintu kebaikan akan terbuka lebar, terpampang lebar dalam kehidupan kita. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بجاه سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mohon maaf, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.